Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galih Situnugro, NIM 114210098 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021 asal Medan. Di sini saya izin melakukan uji pembahasan mengenai praktikum pengolahan limbah non B3 cara ke-9 tentang perancangan unit koagulasi. Nah, soal pertama itu jelaskan perbedaan antara pengadukan secara mekanik dan hidrolisis, terjunan dan pipa spiral. Kemudian nomor 3, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap metode pengadukan. Nah, dari pengertian pengadukan sendiri merupakan proses pengadukan bahan kimia atau koagulan, di mana tujuannya itu membentuk vlog-vlog dari partikel-partikel yang ada di air limbah tersebut. Nah, kemudian dari metode pengadukan itu terdapat 3 metode. Yang pertama metode mekanik, di mana metode mekanik itu menggunakan peralatan mekanik seperti motor bertenaga listrik, kemudian alat pengaduk impeller dan poras pengaduk. Kemudian keuntungan dari metode, pengadukan secara mekanik itu dia lebih efektif, kemudian, pengadukannya itu lebih konstan. Terus juga fleksibel terhadap berbagai jenis limbah dan juga mempunyai range gradien kecepatan yang lebih besar dan pengendalian waktu pengadukan itu lebih konstan. Terus kekurangan dari metode ini itu biaya operasionalnya itu yang lebih mahal dan apa ya, lebih rutin dicek-cek gitu alatnya. Kemudian pengadukan secara hidrolisis terjunan, dia itu menggunakan energi hidrolik yang dihasilkan oleh aliran air sebagai, tenaga tenaga dalam pengadukannya. Jadi prinsipnya itu dia menggunakan terjunan, atau gravitasi. Terus keuntungan dari metode hidrolisis itu dia biaya operasional itu lebih rendah dan tidak memerlukan, apa ya, perawatan yang lebih lama. Terus kekurangannya itu dia kalau pengadukan secara hidrolisis itu dia memerlukan waktu yang lebih lama, ya, waktu yang lebih lama. Terus metode pengadukan secara pipa spiral, dia itu menggunakan energi hidrolik yang dihasilkan oleh energi gesek pada aliran air yang mengalir melalui pipa spiral. Jadi prinsipnya itu dia menggunakan head loss dalam prosesnya. Terus keuntungannya itu dia sama kayak hidrolisis, biaya operasional itu murah, terus tidak memerlukan perawatan rutin. Nah, untuk kekurangannya itu dia memerlukan waktu pengadukan yang lebih lama, hampir sama dengan terjunan. Terus pertanyaan kedua, kenapa menggunakan daya 70% daripada 100%? Nah, menurut saya sendiri kenapa pakai, 70%, karena daya 70% itu merupakan daya optimum dalam proses koagulasi. Nah, kenapa enggak 100%? Eee, kalau kita memakai daya 100% berarti otomatis, hasil dari daya itu pasti jauh lebih besar daripada 70%, sehingga pasti akan mempengaruhi proses koagulasi atau pengadukannya, yang tujuannya membentuk vlog-vlog malah tidak terbentuk vlog-vlog atau jadi hancur, menurut saya seperti itu. Terus soal nomor 4, kalau kita jadi kalau saya sebagai engineer IPAL, kemudian dalam mengelola air limbah TSS dengan viskositas tinggi, metode pengadukan yang cocok dalam mengatasi tersebut itu menurut saya metode pengadukan secara hidrolisis terjunan. Kenapa? Kan metode hidrolisis terjunan itu kan menggunakan prinsip gravitasi. Terus untuk daya yang digunakan tuh air yang bergerak atau air yang turun ke bawah itu. Nah, terus juga salah satu keuntungan dari metode ini bukan hanya murah, terus tidak melakukan apa ya, perawatan secara rutin. Nah, terus apa ya, mmm, kerugian dari metode hidrolisis sendiri dalam mengelola viskositas yang tinggi ini dia memerlukan waktu pengadukan yang lama. Nah, salah satu alasan lain mengapa memilih hidrolisis yang terjunan, ya karena kan viskositas tinggi artinya kekentalannya juga tinggi. Nah, kalau kita pakai hidrolisis yang terjunan itu apa ya, kayak berproses gitulah jadinya. Jadi lama-lama akan membentuk vlog gitu. Terus soal terakhir, perbedaan viskositas kinematis dan dinamis serta pengaruhnya dalam koagulasi. Nah, viskositas sendiri itu merupakan ukuran dari kekentalan atau ketebalan suatu fluida atau cairan. Nah, viskositas kinematis itu lebih ke apa ya? Kalau yang saya tangkap tuh viskositas
kinematis itu untuk mengukur kekentalan pada suatu padatan. Nah, kalau sedangkan viskositas dinamis itu lebih ke apa ya, untuk aliran gitu. Viskositas kinematik itu lebih ke seberapa sulit sih fluida itu untuk mengalir. Nah, terus pengaruhnya apa sih viskositas kinematis sama dinamis itu dalam pengadukan koagulan? Yang pertama, semakin tinggi viskositas kinematis dan dinamis, maka semakin sulit untuk mengaduk koagulan dalam air limbah, dan juga dapat mempengaruhi efektivitas pengadukan dan menghambat pembentukan flak-flak pada air limbah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji pembahasan praktikum pengelolaan limbah dan B3 acara ke-9 tentang perancangan unit koagulasi. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.